Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Dua Sisi, dan selamat datang buat yang baru gabung di channel Antara Dua Sisi, tempat di mana kisah-kisah misteri, cerita horor nyata dan kejadian tak masuk akal disampaikan dengan penuh ketegangan dan nuansa mencekam. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan sekedar untuk menakuti, tapi juga mengajak kita merenung bahwa di dunia ini ada dua sisi yang berjalan berdampingan, nyata dan tak kasat mata. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding dan memacu adrenalin. Bagaimanakah ceritanya? Langsung aja kita masuk ceritanya. Di sebuah desa kecil, hiduplah dua orang sahabat yang sudah berteman sejak kecil. Mereka bernama Tono dan Andi. Sejak masih anak-anak, mereka selalu terlihat bersama. Kemanapun mereka pergi, hampir selalu berdua. Tono berusia 30 tahun, sedangkan Andi 29 tahun. Walaupun umur mereka berbeda sedikit, persahabatan mereka sangat erat. Banyak orang yang mengenal mereka sebagai teman yang tidak pernah terpisah. Dulu ketika masih kecil, mereka sering bermain bersama di lapangan dekat rumah. Kadang mereka bermain layangan, kadang juga bermain bola sampai sore. Jika salah satu dari mereka tidak terlihat, orang-orang biasanya langsung bertanya, "Andi kemana?" Atau, "Tono tidak ikut hari ini?" Andi dikenal sebagai orang yang baik dan penurut. Ia jarang menolak jika diminta tolong oleh siapapun, apalagi oleh Tono yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri. Andi selalu percaya pada sahabatnya itu. Sementara, Tono adalah orang yang cukup pendiam. Ia tidak banyak bicara, tetapi selalu terlihat dekat dengan Andi. Walaupun sifat mereka berbeda, persahabatan mereka tetap berjalan dengan baik. Ketika mereka sudah dewasa, kebiasaan mereka tidak banyak berubah. Tono dan Andi masih sering berjalan bersama, makan bersama, bahkan sering menghabiskan waktu duduk santai sambil berbincang. Bagi Andi, memiliki sahabat seperti Tono adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia tidak pernah berpikir buruk tentang temannya itu. Namun, Andi tidak pernah tahu bahwa di dalam diri Tono sebenarnya tersimpan sebuah rahasia besar yang belum pernah diketahui oleh siapapun. Rahasia yang suatu hari nanti akan mengubah segalanya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Tono mulai terlihat berbeda. Jika dulu hidupnya biasa saja, sekarang Tono terlihat memiliki banyak uang. Ia sering membeli makanan enak dan pakaian baru. Orang-orang yang mengenalnya mulai merasa heran. Mereka tahu bahwa Tono tidak memiliki pekerjaan tetap, namun uangnya seperti tidak pernah habis. Walaupun begitu, Tono tetap bersikap biasa saja. Ia tidak banyak bercerita tentang kehidupannya. Jika ada yang bertanya tentang pekerjaannya, Tono hanya menjawab dengan singkat. "Cuma kerja biasa saja," katanya. Andi yang hampir setiap hari bersama Tono juga tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya merasa senang melihat temannya terlihat lebih baik dari sebelumnya. Tono juga sering mengajak Andi makan bersama. Kadang mereka makan di warung, kadang Tono membeli makanan untuk dibawa pulang. "Sudah, makan saja, aku yang bayar," kata Tono suatu hari. Andi sempat merasa tidak enak karena terlalu sering ditraktir. Namun Tono selalu mengatakan bahwa itu bukan masalah. Selain makanan, Tono juga kadang memberi Andi sedikit uang. Ia mengatakan uang itu hanya untuk membantu Andi membeli kebutuhan sehari-hari. Andi merasa sangat bersyukur memiliki teman seperti Tono. Ia berpikir Tono memang orang yang baik dan tidak pernah melupakan sahabatnya sendiri. Namun di balik semua kebaikan itu, sebenarnya ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Andi. Sesuatu yang menjadi rahasia besar dalam hidup Tono. Hari-hari berlalu seperti biasa. Persahabatan antara Tono dan Andi masih terlihat sangat dekat. Hampir setiap hari mereka bertemu. Kadang mereka berjalan bersama, kadang duduk santai di warung sambil berbincang tentang banyak hal. Sejak Tono memiliki banyak uang, kebiasaan mereka juga sedikit berubah. Jika dulu mereka hanya membeli makanan sederhana, sekarang Tono sering mengajak Andi makan lebih enak. Suatu sore, Tono datang ke rumah Andi. "Di, ayo ikut aku," kata Tono.
Mau kemana? Tanya Andi. Makan saja, aku tahu tempat yang enak. Andi sebenarnya tidak terlalu ingin keluar karena ia sudah makan sebelumnya. Namun karena yang mengajak adalah Tono, ia akhirnya ikut saja. Mereka berjalan menuju sebuah warung makan yang cukup ramai. Tono memesan banyak makanan. Ada nasi, ayam goreng, dan beberapa minuman. Andi melihat makanan di meja mereka cukup banyak. "Ton, kebanyakan ini," kata Andi. Tono hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, makan saja yang banyak." Andi pun akhirnya makan bersama Tono. Walaupun merasa sedikit tidak enak, ia tetap menikmati makanan itu. Bukan hanya sekali Tono mengajak Andi makan. Hampir setiap hari Tono melakukan hal yang sama. Kadang pagi, kadang siang, kadang juga malam. Selain itu, Tono juga sering memberi Andi uang. "Ini buat kamu," kata Tono suatu hari sambil memberikan beberapa lembar uang. Andi terkejut. "Tidak usah, Ton. Aku masih punya uang." "Sudah, ambil saja. Tidak apa-apa," jawab Tono. Karena terus dipaksa, Andi akhirnya menerima uang itu. Ia merasa Tono memang sangat baik kepadanya. Bagi Andi, Tono adalah sahabat yang tidak pernah berubah. Ia selalu membantu dan tidak pernah pelit. Namun sebenarnya, ada sesuatu yang aneh. Tono seperti sangat ingin Andi selalu berada di dekatnya. Jika Andi tidak terlihat seharian, Tono biasanya akan mencarinya. "Di mana kamu tadi? Aku cari dari tadi," kata Tono suatu hari. "Aku cuma di rumah," jawab Andi. "Kalau aku ajak pergi, kamu ikut saja," kata Tono. Andi hanya mengangguk. Ia tidak pernah merasa curiga sedikit pun. Di mata Andi, semua yang dilakukan Tono adalah tanda persahabatan yang tulus. Ia tidak pernah berpikir bahwa semua kebaikan itu memiliki tujuan lain. Padahal sebenarnya, Tono sedang melakukan sesuatu secara perlahan. Ia membuat Andi terbiasa menerima apapun darinya. Ia membuat Andi selalu menurut ketika diajak pergi. Ia membuat Andi selalu percaya padanya. Semua itu dilakukan Tono dengan sangat pelan, sehingga Andi tidak pernah menyadarinya. Bagi Andi, Tono hanyalah sahabat yang sangat baik. Namun di dalam hati Tono, ada rencana yang tidak pernah diketahui oleh Andi. Rencana yang sangat gelap. Dan tanpa disadari, Andi perlahan sudah berada di dalam rencana itu. Hari-hari terus berjalan seperti biasa. Tono dan Andi masih sering terlihat bersama. Mereka berjalan bersama, makan bersama, bahkan sering duduk lama sambil berbincang. Bagi orang-orang yang melihat mereka, persahabatan itu terlihat sangat baik. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik semua itu, Tono sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia itu tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Andi, sahabatnya sendiri. Pada suatu malam, suasana di sekitar rumah Tono terlihat sangat sepi. Angin malam bertiup pelan dan jalanan sudah hampir kosong. Tono keluar dari rumahnya sendirian. Ia berjalan dengan langkah pelan menuju tempat yang jarang didatangi orang. Wajahnya terlihat serius, tidak ada senyum seperti biasanya. Malam itu bukan pertama kalinya Tono pergi sendirian seperti itu. Ia sudah sering melakukannya, tetapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Setelah beberapa waktu, Tono akhirnya kembali ke rumahnya. Sejak saat itu kehidupan Tono memang berubah. Uangnya semakin banyak, ia bisa membeli apa saja yang ia inginkan. Namun, semua itu sebenarnya tidak datang dengan mudah. Ada sesuatu yang Tono lakukan secara diam-diam. Ia melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Tono tahu bahwa perbuatan itu sangat berbahaya. Ia juga tahu bahwa ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin terus mendapatkan kekayaan. Namun, Tono tetap melakukannya. Baginya, memiliki banyak uang adalah hal yang paling penting. Ia tidak ingin hidup susah seperti dulu. Karena itulah, ia memilih jalan yang salah. Walaupun begitu, Tono sangat pandai menyembunyikan semuanya. Di depan orang lain, ia tetap terlihat seperti orang biasa. Ia tetap berteman dengan Andi seperti dulu. Ia tetap bersikap baik. Ia tetap sering mengajak Andi makan. Ia bahkan sering memberi Andi uang. Semua itu membuat Andi semakin percaya kepada Tono. Andi tidak pernah merasa curiga sedikit pun. Ia tidak pernah bertanya dari mana semua uang itu berasal. Baginya, yang penting Tono adalah sahabatnya. Namun, di dalam pikiran Tono,
ada sesuatu yang selalu ia ingat. Syarat dari pesugihan yang ia lakukan. Syarat yang suatu hari nanti harus ia penuhi. Syarat yang sangat mengerikan. Dan tanpa disadari oleh Andi, semua yang dilakukan Tono selama ini sebenarnya sedang mengarah ke satu tujuan. Tujuan yang akan mengubah persahabatan mereka selamanya. Sejak lama, Tono menyimpan rahasia tentang pesugihan yang ia lakukan. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu. Di depan orang lain, Tono tetap terlihat seperti orang biasa. Ia masih sering berjalan bersama Andi seperti dulu. Bahkan, sekarang mereka semakin sering bersama. Setiap pagi atau sore, Tono hampir selalu datang ke rumah Andi. "Di, ayo jalan sebentar," kata Tono. Andi yang memang jarang menolak, biasanya langsung ikut. Mereka berjalan santai, kadang hanya duduk di warung, kadang makan bersama seperti biasanya. Tono selalu membayar semua makanan mereka. "Sudah, biar aku saja," kata Tono setiap kali Andi ingin membayar. Andi sebenarnya sering merasa tidak enak. Ia merasa terlalu sering ditraktir oleh Tono. "Ton, aku saja yang bayar sekali-sekali," kata Andi suatu hari. Namun Tono langsung menggeleng. "Tidak usah, aku masih punya uang." Akhirnya, Andi hanya bisa menerima. Selain sering mengajak makan, Tono juga masih sering memberi Andi uang. Kadang uang itu diberikan begitu saja tanpa alasan. "Ini buat kamu," kata Tono. Andi melihat uang itu dengan ragu. "Buat apa?" "Pegang saja, siapa tahu kamu butuh." Karena terus dipaksa, Andi akhirnya menerimanya. Semakin hari, Andi semakin terbiasa menerima semua pemberian Tono. Ia juga semakin terbiasa mengikuti kemanapun Tono pergi. Jika Tono mengajak keluar, Andi hampir selalu ikut. Jika Tono meminta bantuan, Andi juga selalu membantu. Bagi Andi, semua itu adalah hal yang wajar dalam sebuah persahabatan. Namun, sebenarnya semua itu bukanlah kebetulan. Tono melakukan semuanya dengan sengaja. Ia ingin Andi selalu berada di dekatnya. Ia ingin Andi selalu percaya kepadanya. Ia juga ingin Andi selalu menurut ketika diajak pergi. Di dalam hati Tono, Andi mulai menjadi orang yang sangat penting. Bukan karena persahabatan, tetapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan yang ia lakukan. Setiap kali melihat Andi, Tono sering terdiam sejenak. Ia tahu bahwa suatu saat nanti, ia harus memenuhi syarat dari pesugihan itu. Syarat yang tidak bisa dihindari. Tono sebenarnya sempat merasa ragu. Andi adalah sahabatnya sejak kecil. Mereka sudah melewati banyak hal bersama. Namun pikiran tentang kekayaan selalu kembali muncul di dalam benaknya. Ia tidak ingin kehilangan semua yang sudah ia dapatkan. Karena itulah, perlahan-lahan Tono mulai mengambil keputusan di dalam hatinya. Keputusan yang sangat kejam. Ia mulai menjadikan Andi sebagai bagian dari rencananya. Namun semua itu dilakukan dengan sangat pelan. Tono tetap bersikap baik seperti biasa. Ia tetap tersenyum. Ia tetap mengajak Andi makan. Ia tetap memberi uang kepada Andi. Semua itu membuat Andi tidak pernah merasa curiga sedikit pun. Di mata Andi, Tono tetaplah sahabat baik yang selalu menolongnya. Namun, Andi tidak pernah tahu bahwa sebenarnya dirinya sedang dijadikan sasaran. Dan semakin hari, rencana Tono mulai berjalan sedikit demi sedikit. Hari-hari terus berjalan seperti biasa. Tono dan Andi masih sering terlihat bersama. Banyak orang yang sudah terbiasa melihat mereka berjalan berdua. Namun perlahan-lahan, beberapa hal mulai terasa sedikit berbeda. Tono mulai sering keluar rumah pada malam hari. Ia pergi sendirian tanpa memberitahu siapapun. Kadang ia pergi saat keadaan sudah sangat sepi.
Orang-orang di sekitar rumahnya pernah melihat Tono berjalan sendirian di malam hari. "Kemana Tono malam-malam begitu?" kata seseorang yang melihatnya. Namun tidak ada yang benar-benar tahu kemana ia pergi. Keesokan harinya, Tono kembali seperti biasa. Ia bertemu Andi dan mengajaknya berjalan atau makan bersama. Andi sendiri tidak pernah bertanya banyak. Ia hanya mengikuti saja ketika Tono mengajaknya pergi. Suatu sore, Tono datang ke rumah Andi seperti biasa. "Di, ayo ikut aku sebentar," kata Tono. "Mau kemana?" tanya Andi. "Jalan saja, aku bosan di rumah." Andi pun ikut tanpa berpikir panjang. Mereka berjalan cukup jauh dari tempat biasa mereka duduk. Sepanjang perjalanan, Tono terlihat sedikit lebih pendiam dari biasanya. Andi sempat merasa aneh. "Ton, kamu kenapa? Dari tadi diam saja?" tanya Andi. Tono hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, aku cuma sedang banyak pikiran." Andi tidak bertanya lagi. Beberapa hari kemudian, kejadian seperti itu kembali terulang. Tono sering terlihat melamun ketika bersama Andi. Kadang ia memandang Andi cukup lama tanpa mengatakan apa-apa. "Kenapa lihat aku begitu?" kata Andi sambil tertawa kecil. "Tidak apa-apa," jawab Tono singkat. Di sisi lain, Tono juga semakin sering memberi Andi uang. Jumlahnya bahkan kadang lebih banyak dari biasanya. "Ton, terlalu banyak ini," kata Andi suatu hari. "Sudah, simpan saja," jawab Tono. Andi merasa sangat beruntung memiliki sahabat seperti Tono. Ia tidak pernah menyangka bahwa semua kebaikan itu sebenarnya memiliki tujuan lain. Namun beberapa orang mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka melihat Tono yang sering keluar malam. Mereka juga melihat Andi yang hampir selalu bersama Tono setiap hari. Walaupun begitu, tidak ada yang benar-benar berpikir jauh tentang hal itu. Bagi mereka, Tono dan Andi hanyalah dua sahabat yang sangat dekat. Sementara itu, di dalam pikiran Tono, waktu terasa semakin mendekat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menunda semuanya terlalu lama. Syarat dari pesugihan yang ia lakukan harus segera dipenuhi. Dan orang yang sudah ia pilih sejak lama masih terus berada di dekatnya. Orang itu adalah Andi, sahabatnya sendiri. Tanpa disadari oleh Andi, langkah demi langkah Tono semakin mendekati rencananya. Dan malam yang akan mengubah segalanya perlahan mulai mendekat. Hari itu terlihat seperti hari biasa. Pagi berjalan dengan tenang dan aktivitas orang-orang berlangsung seperti biasanya. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir Andi terlihat bersama Tono. Siang hari, Tono datang ke rumah Andi seperti yang sering ia lakukan. "Di, ayo ikut aku," kata Tono. Andi yang sedang duduk di depan rumah langsung menoleh. "Mau kemana?" tanya Andi. "Jalan sebentar saja. Aku ingin mengajakmu ke tempat yang sepi. Kita ngobrol santai," jawab Tono. Andi tidak merasa curiga sedikit pun. Ia sudah sangat terbiasa pergi bersama Tono. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berdiri dan ikut berjalan bersama sahabatnya itu. Mereka berjalan cukup jauh dari rumah. Jalan yang mereka lewati semakin sepi. Tidak banyak orang yang lewat di tempat itu. Andi sempat melihat ke sekitar. "Ton, kita mau kemana sebenarnya?" tanya Andi. Tono hanya menjawab singkat, "Tidak jauh lagi." Langkah mereka terus berjalan, sampai akhirnya mereka tiba di tempat yang sangat sepi. Tidak ada rumah di sekitar sana. Suasana terasa sunyi. Andi mulai merasa sedikit aneh, tetapi ia tetap percaya kepada Tono. Beberapa saat kemudian, sesuatu terjadi di tempat itu. Tidak ada seorang pun yang melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tempat itu terlalu sepi dan jauh dari keramaian. Yang orang-orang tahu hanyalah satu hal. Sejak hari itu, Andi tidak pernah terlihat lagi. Malamnya, orang-orang mulai bertanya-tanya. "Sejak tadi siang, Andi tidak pulang," kata seseorang. Beberapa orang mencoba mencarinya ke tempat-tempat yang biasa ia datangi, tetapi Andi tidak ditemukan. Beberapa orang kemudian mengingat sesuatu. Seseorang pernah melihat Andi pergi bersama Tono pada siang hari. "Terakhir aku lihat Andi jalan dengan Tono," kata orang itu. Namun saat itu tidak ada yang berpikir buruk tentang Tono. Mereka hanya mengira Andi mungkin pergi ke tempat lain. Hari demi hari berlalu. Andi tetap tidak ditemukan. Orang-orang mulai merasa khawatir.
mereka mulai membicarakan hilangnya Andi. Sementara itu, Tono tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masih terlihat tenang. Ia masih beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Namun ada satu hal yang mulai terlihat berbeda. Kehidupan Tono justru semakin terlihat mewah. Uangnya semakin banyak. Ia bisa membeli berbagai barang tanpa terlihat kesulitan. Beberapa orang mulai merasa heran. Di dalam hati mereka mulai muncul pertanyaan. Mengapa setelah Andi menghilang, kehidupan Tono justru semakin berubah? Pertanyaan itu perlahan mulai menyebar. Dan tanpa disadari oleh Tono, orang-orang mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan, perlahan mulai mendekati saat untuk terbongkar. Beberapa hari sudah berlalu sejak Andi menghilang. Orang-orang di sekitar mulai merasa sangat khawatir. Andi dikenal sebagai orang yang baik dan jarang pergi tanpa memberi kabar. Biasanya, jika Andi pergi ke suatu tempat, ia tidak akan lama meninggalkan rumah. Namun, kali ini berbeda. Sudah beberapa hari ia tidak terlihat sama sekali. Orang-orang mulai mencoba mencari Andi ke berbagai tempat. Mereka mendatangi tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, tetapi Andi tetap tidak ditemukan. Di tengah usaha pencarian itu, beberapa orang mulai mengingat sesuatu. "Bukankah terakhir Andi terlihat bersama Tono?" kata seseorang. Ucapan itu membuat orang-orang mulai berpikir. Beberapa orang lain juga mengingat hal yang sama. "Iya, aku juga lihat mereka jalan bersama waktu itu," kata orang lain. Sejak saat itu, perhatian orang-orang mulai tertuju kepada Tono. Awalnya, mereka hanya ingin bertanya dengan baik. Suatu sore, beberapa orang datang menemui Tono. "Ton, kami mau tanya sesuatu," kata salah satu dari mereka. "Ada apa?" jawab Tono. "Terakhir Andi terlihat pergi bersamamu. Kamu tahu dia kemana?" Tono terlihat tenang ketika menjawab. "Kami hanya jalan sebentar, setelah itu dia pulang sendiri," kata Tono. Orang-orang yang mendengar jawaban itu masih belum merasa curiga sepenuhnya. Namun setelah mereka mencari lagi ke berbagai tempat, Andi tetap tidak ditemukan. Waktu terus berjalan, pembicaraan tentang hilangnya Andi semakin sering terdengar. Sementara itu, kehidupan Tono justru semakin terlihat aneh. Ia semakin sering membeli barang baru. Ia juga terlihat memiliki uang yang tidak sedikit. Beberapa orang mulai memperhatikan perubahan itu. "Dulu Tono tidak seperti ini," kata seseorang. "Benar, sekarang uangnya seperti tidak pernah habis," jawab orang lain. Kecurigaan mulai muncul di antara mereka. Suatu hari, beberapa orang memutuskan untuk memperhatikan Tono dengan lebih serius. Mereka mulai mengamati kebiasaannya. Mereka melihat bahwa Tono sering keluar rumah pada malam hari. Ia pergi sendirian menuju tempat yang sepi. Hal itu membuat orang-orang semakin curiga. Akhirnya, suatu malam, beberapa orang mencoba mengikuti Tono secara diam-diam. Mereka berjalan pelan agar tidak terlihat. Tono berjalan cukup jauh menuju tempat yang jarang dilewati orang. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan Tono di tempat itu, mereka mulai merasa sangat terkejut. Perlahan-lahan, rahasia yang selama ini disembunyikan Tono mulai terlihat. Beberapa bukti mulai ditemukan. Dari situlah orang-orang mulai menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Tono ternyata melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Dan yang lebih membuat mereka marah adalah satu hal. Ada tanda-tanda bahwa Andi telah dijadikan tumbal dalam pesugihan itu. Ketika kabar itu mulai tersebar, suasana langsung berubah. Orang-orang yang sebelumnya hanya merasa curiga, kini mulai merasa sangat marah. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang tega mengorbankan sahabatnya sendiri demi kekayaan. Kemarahan itu perlahan mulai menyebar ke banyak orang. Dan tanpa disadari oleh Tono, orang-orang mulai berkumpul dengan perasaan yang penuh kemarahan. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan, akhirnya benar-benar terbongkar. Kabar tentang rahasia Tono menyebar dengan sangat cepat. Orang-orang yang mendengarnya merasa sangat marah dan kecewa. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang bisa melakukan hal sekejam itu kepada sahabatnya sendiri. Andi adalah orang yang dikenal baik oleh banyak orang. Ia selalu bersikap ramah dan jarang membuat masalah. Karena itu,
Ketika orang-orang mengetahui bahwa Andi diduga dijadikan tumbal oleh Tono, kemarahan mereka semakin besar. Malam itu, suasana di sekitar rumah Tono mulai ramai. Banyak orang datang dengan wajah penuh emosi. Mereka ingin meminta penjelasan langsung dari Tono. Beberapa orang memanggil namanya dari depan rumah. "Ton, keluar kamu!" teriak seseorang. Tono yang berada di dalam rumah mulai merasa takut. Ia mendengar suara orang-orang yang semakin banyak di luar. Ketika ia keluar dari rumahnya, puluhan orang sudah berdiri di depan. Wajah mereka terlihat sangat marah. "Jelaskan semuanya," kata seseorang dengan suara keras. Tono mencoba tetap tenang, walaupun sebenarnya ia sangat gugup. "Ada apa ini?" kata Tono. Namun orang-orang tidak percaya lagi pada kata-katanya. "Kami sudah tahu semuanya," kata orang lain, "tentang pesugihan yang kamu lakukan." Mendengar kata itu, wajah Tono langsung berubah. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. Orang-orang semakin yakin bahwa Tono memang menyembunyikan sesuatu. "Di mana Andi?" tanya seseorang dengan nada marah. Tono tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri diam. Diamnya Tono membuat kemarahan orang-orang semakin memuncak. Mereka merasa bahwa Tono benar-benar telah melakukan hal yang sangat kejam. Seseorang kemudian berteriak dengan marah. Dia sudah mengorbankan temannya sendiri. Suasana langsung menjadi sangat tegang. Beberapa orang yang tidak bisa menahan emosi mulai mendekati Tono. Awalnya hanya ada dorongan dan teriakan. Namun kemarahan yang sudah lama dipendam membuat suasana semakin tidak terkendali. Orang-orang yang merasa sangat marah akhirnya melampiaskan emosi mereka kepada Tono. Malam itu menjadi sangat kacau. Tono yang tidak mampu melawan hanya bisa berusaha melindungi dirinya sendiri. Namun jumlah orang yang marah terlalu banyak. Tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan mereka saat itu. Pada akhirnya, Tono tidak mampu bertahan. Ia jatuh di tengah kerumunan orang-orang yang sudah sangat marah atas perbuatannya. Malam itu menjadi akhir dari kehidupan Tono. Kabar tentang kejadian itu segera menyebar ke berbagai tempat. Banyak orang merasa sedih ketika mengingat Andi yang menjadi korban dari perbuatan sahabatnya sendiri. Persahabatan yang dulu terlihat begitu kuat, akhirnya berakhir dengan cara yang sangat tragis. Kejadian itu menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa keserakahan bisa membuat seseorang melakukan hal yang sangat kejam, bahkan kepada orang yang paling dekat dengannya. Terima kasih buat kalian yang masih setia di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah horor terbaru dari kami. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Ambil sisi baiknya, dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.